Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya, dan ia adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Bilal lahir di daerah As-Sarrah sekitar 43 tahun sebelum Hijriyah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam. Bilal dibesarkan di Qura, Mekah, dan saat ayahnya meninggal, ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh kafir Quraisy. Bilal hidup di masa jahiliyah, di mana mereka masih menganut agama nenek moyangnya yang menyembah berhala, hingga suatu hari sampai ke telinga Bilal kabar tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam. Orang Mekah banyak yang membicarakan Rasulullah, tak terkecuali Umayyah, majikan Bilal. Banyak orang yang membencinya, tak sedikit pula yang takjub dengannya. Tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting, namun kita terpaksa menuduhnya demikian untuk membendung orang-orang berlomba masuk ke Islam. Kebencian kafir Quraisy justru meyakinkan Bilal. Ia yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran nyata baginya. Akhirnya, ia menyumpai Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Setelah itu, berita keislaman Bilal tercium di kalangan kafir Quraisy yang membuat Umayyah marah, dan kemudian Bilal disiksa. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma dan diseret bagaikan binatang hingga tubuhnya berdarah. Di siang hari yang sangat panas, Bilal disiksa tanpa diberi makan dan minum, dan sorenya Bilal dibawa ke Ramda. Ramda adalah suatu tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir, panas di atasnya. Bahkan jika melemparkan daging, bisa langsung mati. Bilal dilentangkan, kemudian di atasnya batu besar sehingga sulit baginya untuk bergerak. Hingga kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal dengan sejumlah uang dan emas kepada Umayyah. Setelah merdeka, Bilal pun ditunjuk langsung oleh Rasulullah mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Bilal mengumandangkan azan dengan sangat merdu. Bilal pun terbebas dari belenggu budak yang selama ini mengikatnya. Selanjutnya, ia dikenal sebagai muazim yang taat. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa mengumandangkan azan. Setelah azan, Bilal biasanya berdiri di depan rumah Rasulullah seraya berseru, "Hayya 'alas shalah." Lalu ketika Rasulullah keluar, Bilal segera iqamah. Ribuan pasang mata memandang dan mengikuti kalimat azan yang dikumandangkan. Saat sampai kalimat "Asyhadu anna Muhammadun Rasulullah", Juwairiyah bint Abu Jahal bergumam, "Kami tetap akan sholat, tapi wallahi kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang yang kami sayangi." Namun saat Rasulullah SAW wafat dan ketika itu jasad Rasulullah masih terbungkus, Bilal sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah", suaranya pun terhenti. Dan semenjak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Kemudian Bilal menyerahkan posisi kepada Abu Bakar dan permohonan itu dikabulkan. Sejak saat itu, Bilal tidak mengumandangkan azan lagi. Dan kini, muazim Rasulullah itu sudah wafat 14 abad tahun yang silam, di tahun ke-20 Hijriah. Namun, namanya masih harum hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.